Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya ada sukacita yang begitu luar biasa dalam hidup kita, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, bisa lambaikan tangan kita sama-sama serukan haleluya. Kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersatu dalam doa, saudaraku dengan dalam Tuhan. Kami percaya satu hal Tuhan, yang sukacita yang kami terima pada saat ini datang dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami saudara seiman berkumpul hari ini Tuhan. Mungkin hari ini kami terbatas oleh ruang dan waktu atau jarak Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, hati kami tetap satu di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya pada saatnya ketika kami memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Sukacita yang kami terima sama datangnya dari Tuhan. Dan sukacita ini sifatnya kekal sampai selama-lamanya kami akan membawa sukacita ini. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami sangat mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih buat anugerah ini Bapak. Bapak dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur kami masih bisa pakai tangan kami untuk bertepuk tangan, mengangkat tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih bisa pakai mulut kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami masih bisa pakai hati kami untuk menaikkan pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. Agar kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, iman kami segera diaktifkan. Dan ketika kami punya iman yang aktif, kami akan berharap. Dan harapan kami tidak akan sia-sia. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya Dia Allah yang hidup dan bertahta di atas hidup kita. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia
Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu Tiberias, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu hal yang kami pegang, satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus tetap hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perjanjian kasih setianya, Allah yang setia memelihara kebaikannya dari generasi kepada generasi. Kami berharap kepada Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang suci, yang kudus, yang boleh kami rasakan pada siang hari ini. Sampai tiba saatnya Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, sama seperti Engkau memakai para hamba Tuhan di tempat ini. Pakai lebih juga hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Setiap kata kalimatnya Engkau kuasai, setiap kata kalimatnya berasal dari kerajaan surga. Setiap kata kalimatnya agar hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Jaringan yang kami pakai tanpa gangguan selesai sampai dengan acara sesi yang terakhir. Bahkan kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, masuk ke dalam hati dan pikiran kami, masuk ke dalam rumah keluarga kami, masuk ke dalam setiap keberadaan kami. Di dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tiberias yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, saudara. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah diberikan Tuhan Yesus untuk saya boleh melayani saudara pada sesi jam 2 siang ini. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan oleh Gembala Sidang Bapak dan Ibu Pariaji untuk kesempatan saya melayani pada live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih besar lagi dari suara saya. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar semuanya, saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Saya belum melihat di rumah saudara tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dimanapun saudara berada, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Salam Tiberias Medan, salam Tiberias Pontianak, Tiberias Manado, Tiberias Surabaya, Tiberias Makassar, Tiberias Semarang, dan Tiberias yang lainnya. Saudara, senang sekali saya dapat kembali melayani saudara pada ibadah live streaming pada siang hari ini. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita masuk dalam serial khotbah yang terakhir, Rethinking Your Life, saudara. Kalau minggu lalu saya membahas mengenai thinking like Jesus, berpikir seperti Yesus. Kalau hari Rabu kemarin saya membahas mengenai your view of God, atau cara saudara memandang Tuhan, saudara. 3 poin telah saya bahas dan hari ini saya ingin membahas 3 poin yang terakhirnya, saudara. Cara saudara dan saya memandang Tuhan. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, saudara yang di sana, yang di rumah, yang saudara, sama-sama yuk kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya, saudara. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. 3 poin terakhir saya membahas kemarin sedikit
quick recap saudara, agar saudara yang tidak mengikuti saudara bisa melihat di channel YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. 3 poin. Yang pertama, ketika kita memiliki pandangan tentang Tuhan, cara kita memandang Tuhan akan sangat menentukan cara kita memandang kehidupan. Kalau saudara memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tidak berkuasa, kalau saudara memandang Tuhan sebagai Tuhan yang tidak memiliki kompetensi, kalau saudara memandang Tuhan sebagai Allah yang mengerikan, Allah yang penuh dengan amarah dan sebagainya, maka cara saudara memandang kehidupan akan sama seperti cara saudara memandang Tuhan. Karena iblis pengen saudara memandang Allah, iblis pengen saudara mempercayai bahwa Allah tidak berkuasa atas dunia ini, bahwa Allah tidak memiliki kekuatan atas dunia ini. Padahal faktanya bahwa Tuhan tetap pegang kendali sampai hari ini. Katakan amin saudara. Yang pertama, kita sedikit quick recap saudara, sedikit melihat ke belakang. Yang pertama, ada 6 langkah untuk mengubah pikiran kita tentang Tuhan, cara kita melihat Tuhan. Yang pertama dikatakan menerima kasih-Nya yang tanpa syarat. Allah mengasihi saudara sebelum saudara dan saya memutuskan mengikuti Yesus. Saudara dan saya sudah menjadi target operasi dari kasih-Nya. Saudara dan saya sudah menjadi pilihan dari kasih-Nya. Saudara sudah menjadi kesayangannya. Terlebih lagi ketika saudara memilih untuk mengikuti Yesus. Ada banyak orang mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Tuhan penuh dengan amarah, Tuhan penuh dengan emosi, Tuhan penuh dengan hukuman dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Pariaji mengajarkan kepada setiap kita bahwa mari kita cari Tuhan yang murah hati. Kita cari Tuhan yang mau menyelamatkan umatnya. Makanya Pak Pariaji bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau saudara mengerti kasih Tuhan, maka saudara memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupan ini. Ada seorang ayah mengajarkan anaknya tentang Tuhan. Dia mengajarkan anaknya tentang Tuhan dengan cara yang tidak seharusnya. Ketika anaknya datang ke gereja, anaknya sedang melipat-lipat bulutin Tiberias. Papanya bilang, "Nak, itu bulutin Tiberias, nak, jangan lipat-lipat, nanti Tuhan marah loh." Ketika anaknya lagi main-main, buka-buka Alkitab, mamanya bilang, "Nak, jangan buka-buka Alkitab, nak, nanti Tuhan marah loh." Anak kecil ini bingung lagi, dia buka sepatunya, tutup sepatunya. Papanya sama mamanya bilang, "Gereja, nak, jangan buka sepatu, nak, nanti Tuhan marah loh." Dan anaknya dengan enteng lihat mamanya, lihat papanya. Anaknya bilang demikian, "Ma, Pa, Tuhan tuh darah tinggi ya, marah mulu, dikit-dikit marah mulu. Saya seorang ayah, saya ingin apapun yang terjadi sama anak saya, dia lari sama saya. Apapun yang anak saya lakukan, dia datang sama saya. Sekalipun pelanggaran dia mungkin mengecewakan saya, sekalipun perbuatan dia mungkin menyakiti saya, tapi kalau ada apa-apa sama dia, saya mau dia lari sama saya. Saya mau dia datang sama saya. Saya mau dia cari saya. Dia nggak cari tetangganya, dia nggak cari temannya, tapi langkah pertama yang dia lakukan cari saya." Begitu juga perasaan Bapa di surga sama saudara dan saya. Apapun boleh terjadi, jangan cari dunia, cari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ketika kita belajar mengenai kasih tentang Tuhan, mau lihat sudut pandang Tuhan. Yang kedua dikatakan menghargai kekudusannya, menghormati kekudusannya. Ketika saudara memandang Tuhan, melihat Tuhan, saudara harus melihat bahwa kekudusan Allah adalah Allah yang kudus. Ketika saudara bertobat, terima Yesus. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang berusaha mencapai standarnya Allah, gak akan pernah bisa. Karena hanya kasih Allah lah yang memampukan saudara dan saya untuk mencapai apa yang menjadi standarnya Allah. Apa sih agama? Agama adalah cara manusia mencari Tuhan. Apa sih kekristenan? Kekristenan adalah Tuhan yang cari manusia. Katakan amin. Kalau agama manusia mencari Tuhan, semakin manusia mencari Tuhan dengan kemampuannya gak akan ketemu. Tapi apa kekristenan? Kekristenan Tuhan mencari manusia. Yesus datang ke dunia mati buat saudara. Kekudusan yang Allah miliki, agar ketika saudara menerima dia, semua dosa, kesalahan, pelanggaran saudara, ketika engkau datang dalam pertobatan, kekudusan Allah
ada dalam saudara. Yang ketiga, kita cepat saja saudara. Ketika kita bicara memandang Allah, Alkitab katakan yang ketiga, mempercayai penilaiannya, mempercayai penghakimannya. Apapun yang Tuhan lakukan, kita percaya adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Katakan amin. Apapun yang Allah perbuat, kita percaya adalah yang paling tepat buat kita. Sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur sama saudara, seringkali saya nggak ngerti apa yang Tuhan sedang perbuat dalam kehidupan saya. Seringkali saya tidak dapat memahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi seringkali saya bisa menemui, bahkan berkali-kali saya menemui, kalau saya tidak dapat mengerti rencananya, saya tetap dapat mempercayai hatinya. Kalau saya tidak dapat mengerti apa maunya, saya tetap dapat mempercayai bahwa Allah dapat diandalkan. Apapun yang terjadi sama saudara hari-hari ini, miliki iman bahwa Allah tahu apa yang sedang dia perbuat. Dan Allah memiliki rencana yang indah atas saudara dan saya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya masuk dalam inti khotbah saya, bagian yang keempat, view of God. Cara melihat Tuhan. Bagian yang keempat dikatakan bagaimana untuk melihat Tuhan dari sudut pandang yang Alkitab mau. Yang keempat adalah understand His timing. Mengerti apa? Waktunya. Memahami waktunya. Lagu yang sedang ngetren di gereja kan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama yang di rumah. Kadang tak. Saya ngomong sendiri, nyanyi sendiri ya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan saudara, apapun yang sedang saudara nantikan hari-hari ini, isu dari orang-orang zaman sekarang adalah serba pengen cepet, serba pengen instan. Isu dari orang-orang zaman sekarang gak kuat sabar, gak mau sabar, pengen segala sesuatu terjadi detik ini juga, pengen segala sesuatu terjadi saat ini juga. Ada banyak orang gak bisa menunggu waktunya Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, waktu Tuhan tetap yang terbaik. Katakan amin. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Mazmur 27. Ayatnya yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Tiberias. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, apa saudara? Nantikanlah Tuhan. Apa yang saudara sedang harapkan, nantikanlah Tuhan. Apa yang saudara sedang doakan, nantikanlah Tuhan. Apa yang saudara sedang inginkan, nantikanlah Tuhan. Apa yang saudara sedang rindukan, nantikanlah Tuhan. Karena apapun penawaran dunia, nantikanlah Tuhan. Apapun yang dunia tawar sama saudara, nantikanlah Tuhan. Apapun yang dunia beri sama saudara, nantikanlah Tuhan. Jangan tukar pengharapanmu kepada Tuhan dengan penawaran dunia. Katakan amin. Saya percaya memang pekerjaan yang paling tidak menyenangkan di dunia adalah menunggu. Pekerjaan yang paling tidak enak di dunia adalah apa? Menanti. Apalagi nggak tahu kapan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara dapat percaya sama orang yang memberi janji sama saudara, kalau saudara mempercayai manusia dan saudara yakin dia akan menepati janji sama saudara, kalau saudara bisa percaya sama manusia, kenapa nggak bisa bicara sama Tuhan? Kalau saudara bisa percaya kepada orang lain, kenapa saudara nggak bisa percaya kepada Tuhan? Kalau manusia saja yang terbatas dapat memenuhi janjinya sama saudara, apalagi Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Kalau manusia saja dapat memenuhi janjinya sama saudara, apalagi Tuhan. Tuhan pasti dapat memenuhi janjinya sama saudara dan saya. Katakan amin. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini makanya makanan instan, makanan fast food, junk food yang serba cepat laku. Karena orang gak mau sabar. Orang gak mau nunggu prosesnya Tuhan. Orang gak mau sabar. Tadi siang saya ditelepon, tim saya saksinya. Ada seorang jemaat di Tiberias di Palembang, tinggal sekarang di Palembang. Dari usia 9 tahun di Tiberias. Saudara menikah, menantikan keturunan.
Sempat 3 bulan saudara, mohon maaf, tidak datang bulan. 3 bulan tidak datang bulan. Teman-temannya udah nikah, udah punya 2-3 orang anak. Teman-temannya udah kasih dia obat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Cek ke dokter dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dalam kesetiaannya dia menanti Tuhan. Tuhan tidak hanya menjawab sesuai dengan kerinduannya, tapi Tuhan menjawab berdasarkan melebihi dari pengharapannya. Karena kenapa? Dia rajin ikut yang namanya live streaming Bapak Pariaji. Ketika saya telepon dibilang, Pak, saya baru beres ikut perjamuan sama Pak Pariaji. Karena kenapa? Ketika dia menanti keturunan sama suaminya mengalami vertigo. Saking kuatnya vertigo sampai muntah-muntah. Pekerjaannya mengalami kemerosotan. Kadang-kadang dalam hidup ini kayaknya seakan-akan semua masalah menyerang dari sebuah penjuru. Seakan-akan semua masalah sedang menekan kita. Dan di situ saat-saat detik-detik kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena dia cek ke dokter. Bukan hanya Tuhan kasih keturunan, bukan 1, tapi berapa? 2 kembar keturunan dia dapat. Dan ketika waktunya tiba, suaminya apa? Naik jabatan. Karena suaminya pernah kena vertigo, bukan hanya naik jabatan, bosnya atau rekan kantornya kasih pekerjaannya sama suaminya karena baru vertigo, setengah atau sebagian pekerjaan dari suaminya dikasih sama teman-temannya. Bayangin, mana ada orang dapat pekerjaan, jabatan naik, promosi, pekerjaannya setengah dikasih sama teman. Ibunya lagi nonton hari ini dari Palembang. Salam, Bu. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang bukan Tuhan belum mau jawab doa kita. Kadang-kadang bukan Tuhan belum beri jawaban doa kita, tapi karena kadang-kadang Tuhan tahu kita belum siap. Tuhan sadar kita belum siap. Tuhan, saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang berkat Tuhan ketika diberi sama kita ketika waktunya belum siap, saudara dan saya, hal yang baik diberi di waktu yang tidak baik akan menghasilkan hal yang tidak baik. Kadang-kadang berkat yang Tuhan beri kalau kita belum siap hanya menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang-kadang ketika kita diberkati Tuhan, kalau kita belum siap, kita belum punya karakter yang siap, hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Saya saudara menikah usia 33 sampai 34 tahun usia saya menikah. Saya berharap saya menikah usia 25 tahun. Tapi apa jadinya? 33 tahun saya menikah. Saya berdoa di usia 25 saya menikah. 27 saya menikah. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Kalau saya ketemu sama istri saya Amanda Zevanya di usia 25, saya ketemu sama dia, kita pasti bubar. Saya pasti akan sakitin dia. Atau dia sakitin saya. Kemungkinan besar saya yang sakitin dia. Ya kan saudara? Tapi saya belum siap pada masa itu. Ada banyak orang gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Gak siap kaya. Ada banyak orang, saudara, saya mau bilang sebelum Tuhan kasih keturunan sama saudara, Tuhan lihat saudara belum siap. Tuhan lihat saudara masih berantem satu sama dengan lain. Saudara masih sibuk sama rumah tangga. Saudara masih saling egois. Kalau Tuhan kasih keturunan pada masa itu, belum siap. Seringkali isunya bukan Tuhan belum jawab. Tuhan menanti kita siap apa tidak. Saya selalu bilang, bagi kita orang percaya, kalau memang sudah waktunya, perihal kecil untuk Allah promosikan saudara, katakan amin. Bagi saya kalau memang Tuhan lihat saudara sudah siap, apapun yang saudara inginkan, kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan sediakan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pete Wilson mengatakan demikian. Seorang hamba Tuhan dalam bukunya yang mengatakan understand his timing. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hanya karena mimpimu mengalami penundaan, bukan berarti itu mengalami penolakan. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya harus percaya kepada kuasa Tuhan, tapi kita juga harus berani percaya kepada kalendernya Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bukan hanya percaya kepada kuasanya Tuhan, tapi kita juga harus percaya kepada apa? Kalendernya Tuhan. Dan kabar buruknya seringkali kalendernya Tuhan berbeda dengan kalendernya kita. Apa yang menurut kita urgent, gak urgent buat Tuhan. Apa yang menurut kita terburu-buru sekarang Tuhan, jawab sekarang Tuhan, jawab saat ini juga. Menurut Tuhan gak sekarang, gak saat ini juga. Apa kadang-kadang apa yang menjadi keinginan kita belum sesuai.
dengan kemauan surga. Bukan hanya kita berani percaya sama kuasa Tuhan, kita juga harus berani percaya sama kalendernya Tuhan. Katakan amin. Karena yang urgent buat saudara belum tentu urgent buat Tuhan. Rumah bagi saudara urgent, tapi bagi Tuhan mungkin belum waktunya. Mungkin bagi saudara jabatan promosi urgent, tapi bagi Tuhan belum waktunya. Kenapa? Karena bagi Tuhan yang urgent berbeda dengan yang urgent bagi dunia. Bagi Tuhan yang urgent itu apa? Bertobat. Itu nggak bisa besok, harus sekarang. Mengampuni, itu nggak bisa nanti, harus sekarang. Hidup dalam pertobatan, nggak bisa nanti sore, harus sekarang. Kalau saudara belum bertobat, tidak mengampuni, masih hidup dalam kenafsu, kedagingan dunia dan sebagainya. Kalau saudara nggak bertobat, nanti malam kau mati, masuk neraka. Kalau nggak percaya, matilah kau. Coba gitu maksudnya. Tapi kalau saudara bertobat yang urgent. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya merindukan jemaat di Tiberias Gading Nias. Biasanya kalau tempat ini udah ketawa-ketawa, jungkir balik semua orang saudara. Tapi ini saya hanya dengan kamera. Kamera lihat saya lihat kamera. Kita memandang dengan kemesraan saudara. Yesaya 49 ayatnya yang ke-23. Mantap. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Diam sendiri, ngomong sendiri. Yesaya 49 ayat yang ke-23. Saudara sama-sama baca di rumah. Yuk Tiberias. 3, 2, 1, ya. Maka engkau akan apa? Mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat apa? Mendapat malu. Sama-sama bilang sama saya, maka saya akan mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Ada seorang jemaat WA saya, anak choir, melayani Tuhan dengan setia. Berapa waktu yang lalu dia tulang punggung keluarga. Kabar buruk mendekat kepada dia. Kenapa? Dipecat, di PHK dari kantornya. Dia pulang ke rumah, ngomong sama mamanya, ngomong sama papanya. Papa mamanya bukannya sedih, papa mamanya bilang, percaya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu itu anak muda ini gak bisa terima. Kenapa gak bisa terima? Karena dia merasa dia sudah melayani dengan setia. Dia sudah merasa telah memberi masa mudanya sama Tuhan. Dia sudah merasa telah melakukan bagiannya dengan setia. Kenapa Tuhan izinkan dia dipecat dari kantor? Secara manusia dia kecewa. Tapi tahukah saudara? Tanpa anak muda ini tahu bahwa Tuhan sedang memakai kejadian buruk itu untuk menyiapkan hal yang indah dalam hidup. Saya mau bilang sama saudara, bagi saudara dan saya anak-anak Tuhan, apapun yang direncanakan buruk oleh dunia kepada saudara, kalau engkau serahkan sama Tuhan, yang buruk akan Tuhan ubah mendatangkan kebaikan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Anak muda ini saudara, dia pulang ke rumahnya dengan hancur hati, tapi dia bawa kekecewaannya sama Tuhan. Dia bawa kepedihannya sama Tuhan. Dia hancur hati, dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Dia menangis. Berapa minggu kemudian ada yang namanya penerimaan kantor dari salah satu bank yang cukup terkenal di Jakarta. Dan yang menarik apa? Dekat rumahnya. Tapi ketika lihat saingannya, ada 1.600 orang yang daftar. Dia salah satu dari 1.600 orang. Tapi dia percaya, dia rajin perjamuan, rajin minyak urapan, rajin nyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Dari 1.600 orang, beberapa yang keterima, salah satunya anak muda ini. Gaji yang lebih baik, jabatan yang lebih baik, dan kabar baiknya apa? 15 menit dari rumah, lebih dekat dari yang sebelumnya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua saudara, kita cepat saja. Apa yang bisa kita pelajari? View of God. Yang pertama, memahami waktunya Tuhan. Sebelum saya masuk ke poin yang kelima, ada satu ayat yang menarik. Kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 11 ayatnya yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ini kata Yesus kepada Marta dan Maria. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik bagi saya. Supaya kamu dapat belajar apa? Percaya.
supaya kamu, saudara bayangin Maria dan Marta sedang dalam keadaan berduka. Kokonya, kakaknya, abangnya, brothernya sedang meninggal. Yesus datang terlambat 3 hari lebih. Alkitab katakan Maria Marta meng-WA Yesus, versi saya Gideon 1 ayat 2. Marta mau Yesus, Sus, apa kabar tak? Dirit doang nih kayak koran. Makasih, mantap. Saya kangen sama saudara. Alkitab katakan Yesus sengaja menunggu beberapa hari mendengar kabar Lazarus sakit. Alkitab katakan apa? Ketika Yesus datang, Marta Maria berkata, ada kalau saja engkau datang, saudaraku Lazarus gak akan mati. Apa kata Yesus? Syukurlah aku tidak hadir hari itu. Waduh, saya bayangin Maria Marta itu emosi gimana ya. Saudaranya mati. Yesus, kalau engkau datang pada hari itu, saudaraku gak akan mati. Yesus bilang, syukurlah aku tidak datang hari itu, bayangin. Saya bilang di awal khotbah saya, seringkali kita gak dapat mengerti Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekalipun kita gak bisa mengerti Tuhan, kita tetap dapat mempercayai Tuhan. Amin. Kita tetap dapat mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Hari ini apa yang kau nantikan? Hari ini apa yang kau doakan? Jangan tukar dengan apapun. Percaya, Ia membuat segala sesuatu mantap. Gak ada yang ngomong, indah pada waktunya. Yang kelima, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara saya dapat mengerti apa yang menjadi sudut pandang yang Tuhan ingin saudara miliki mengenai Dia. Dikatakan yang kelima adalah menghormati kuasanya. Respect His strength. Menghormati kuasanya. Mazmur 37. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat yang kelima, serahkanlah apa? Hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan apa? Bertindak. Ayatnya yang keenam, sama-sama kita baca. Ia akan memunculkan apa? Kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti apa? Seperti siang. Alkitab katakan saudara dan saya bukan hanya mempercayai waktunya, tapi saudara dan saya menghormati kuasanya. Kalau saudara tahu Dia Tuhan, kalau saudara tahu Dia berkuasa, kalau saudara tahu Dia dulu pernah tolong saudara, maka saudara tidak akan pernah berpikir mencari pertolongan di luar dari Yesus. Katakan amin. Hari-hari di masa pandemi ini banyak orang berusaha mencari jalan keluar di luar Yesus. Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita buka Yesaya 31. Ayatnya yang pertama dan ketiga. Yesaya 31 ayatnya yang pertama. Kita lompat ke ayat yang ketiga. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Ya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta apa? Pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak apa? Mencari Tuhan. Ayat yang ketiga sama-sama kita baca. Sebab orang Mesir adalah apa? Manusia bukan Allah. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang apa? Lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, sama-sama kita baca, tergelincirlah yang membantu, jatuhlah yang mereka sekalian habis. Apa saudara? Binasa bersama-sama. Maksud saya begini, menghormati kuasa Tuhan adalah dengan mempercayai Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita untuk kemuliaan bagi namanya. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan pada hari-hari ini? Hari-hari ini saya pelajari kuasa Tuhan dinyatakan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Yang percaya katakan amin. Saya mau bilang sama saudara,
perjamuan kudus dan minyak urapan adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya di akhir zaman ini. Pak Paryaji nyebutnya murah meriah, tapi nggak murahan. Sarana yang gratis, tapi penuh kuasa. Saya ulang sekali lagi, sarana yang murah meriah, tapi nggak murahan. Sarana yang gratis, tapi penuh apa? Penuh kuasa. Ada seorang bapak namanya Bapak Bernard Silain, punya anak bayi usia 9 bulan, namanya Esther. Bayi Esther ini saudara usia 9 bulan, badannya biru. Dari ujung sampai semua biru. Kenapa? Karena pembuluh darahnya cuma satu, bayi Esther. Cuma satu pembuluh. Manusia normal punya 2 pembuluh darah. Bayi Esther ini saudara, 2 pembuluh darah cuma satu. Darah bersih, darah kotor, nyatu badannya. Badannya menjadi biru, tangannya membentuk kayak sendok begini. Kenapa? Karena cuma punya 1 pembuluh darah. Dibawa ke dokter usia 9 bulan. Dokter memvonis, merekomendasikan harus dioperasi. Kateterisasi jantung. Menurut dokter kemungkinan bersihnya, kemungkinan sembuhnya, kemungkinan punya pembuluh darah buatan 20%. Dokter bilang kalau umur setahun, sampai umur setahun gak dioperasi, pasti mati. Sama umur setahun. Bapak Bernard Silain, anaknya Esther, bayi Esther. Umur 9 bulan, badannya biru. Saudara, badannya biru karena cuma 1 pembuluh darah. Bapak Bernard Silain ini menolak untuk percaya kata dunia. Tiap hari datang cari kuasa. Tiap hari datang kejar kuasa. Tiap hari datang mengikuti sakramen perjamuan kudus di gereja Tiberias. Datang dalam ibadah pelayanan pendeta Paryaji. Tiap hari datang. Ada jadwal di mana dia kejar. Selama 6 bulan bayinya ketika dibawa ke rumah sakit. Usia 1 tahun 3 bulan. Sampai dokternya kaget. Dokter bilang apa? Loh kok gak mati ini bayi? Karena 1 tahun dokter vonis harus mati. Dan kabar baiknya apa saudara? Ketika dicek ke dokter karena berat badannya gak naik dan sebagainya. Saudara, badannya keadaannya mengalami penurunan. Mau gak mau saudara, Bapak Bernard Silain ini harus dioperasi bayinya. Dia tanda tangan operasi, tapi mau bilang sama saudara. Kalau Tuhan tolong sampai tuntas, katakan amin. Kalau Tuhan bela sampai tuntas, katakan amin. Tuhan gak pernah setengah-setengah, katakan amin. Ketika disuruh puasa untuk akan dioperasi, bayi Esther ini 1 jam sebelum operasi, papanya Pak Bernard Silain kasih darah Yesus. Dokter sama suster bilang gak boleh. Ini kesaksian Pak Bernard. Saya siap tanda tangan surat. Kalau anak saya mati karena terima tubuh dan darah Yesus, saya gak akan tuntut rumah sakit. Gak bisa main-main. Butuh iman untuk ngomong kayak begitu. Kalau anak saya mati karena tubuh dan darah Yesus, saya nggak akan tuntut rumah sakit. Dokter memvonis namanya Profesor Yusuf. Memvonis 8 jam operasi. Dibikin yang namanya pembuluh darah buatan. Saudara, 3 jam dokternya keluar. Bapaknya Pak Bernard ketakutan. Karena cuma 2 kemungkinannya. Kalau terlalu cepat operasinya, yang pertama ada mukjizat. Yang kedua jangan-jangan anaknya sakit. Anaknya kenapa-napa. Ketika ketemu sama profesornya bilang, Pak, anak Bapak sehat. Pak Bernard bingung, kenapa bisa sehat Pak? Lo kok bisa? Kok segala macam? Ini kata profesornya udah cukup senior saudara. Kardiologi anak. Apa kata profesornya? Selama saya jadi dokter, belum pernah saya menemukan kejadian ini. Kejadian apa? Pembuluh darah yang tadinya 1, gak ada 2. Yang tadinya tidak ada, ketika kami cek yang tidak ada menjadi ada. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Pembuluh darahnya normal, panjangnya normal, posisinya pas. Yang tidak ada jadi ada. Semua sudah siap, alat operasi sudah siap, semua sudah siap. Melalui kuasa tubuh dan darah Yesus. Melalui kuasa pengurapan dengan minyak kudusnya. Yang tidak ada bisa menjadi ada dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya mau bilang sama saudara, jangan main-main sama kuasa di akhir zaman. Yang ada minyak, yang ada anggur, sungguh amat sangat berkuasa. Kemarin saya pergi sama istri saya, ketemu sama teman baik saya. Orang jemaat Tiberias. Keluarganya percaya betul sama minyak urapan perjamuan kudus. Singkat cerita, saudara, mamanya tiap kali suka kasih perjamuan kudus sama keluarganya. Singkat cerita, keluarganya, ada beberapa keluarganya yang gak percaya.
sama perjamuan kudus sama minyak urapan. Sesat tuh, nggak bener tuh dan sebagainya. Terus mamanya bilang, main-main kamu sama perjamuan kudus minyak urapan. Itu tubuh dan darah Yesus, jangan aneh-aneh kamu. Tetap aja nggak percaya. Suatu ketika Tuhan kalau ingin memperkenalkan kuasanya, kadang-kadang caranya unik. Kenapa unik? Karena orang yang nggak percaya itu yang cenderung malah meledek, anaknya muntah. Ketika anaknya muntah, karena anaknya nangis-nangis muntah, saudara, mamanya lari, datengin tuh anak, kepleset di muntahannya. Kepleset di muntahannya, jatuh kepala di sini. Kepalanya jatuh, saudara, dijahit. 11 jahitan, otaknya geser. Otaknya geser. Ada banyak orang nggak jatuh, udah geser otaknya. Gitu dong, ketawa dong. Berdoalah pandemi ini segera berlalu gitu, saudara. Otaknya geser. Udah kepentok, udah nangis. Karena apa? Udah hilang ingatan, udah nggak bisa ngomong. Bayangin jatuh kepalanya, saudara. Ketiba jahitan, udah lupa ingatan, udah nggak bisa ngomong. Kepala kan pusatnya gitu. Nggak main-main loh, makanya jangan sembarangan. Makanya saya mau bilang, menghargai kuasa Tuhan. Tuhan pakai Tiberias melalui kuasa minyak dan anggur, katakan amin. Singkat cerita, ini mamanya teman saya namanya Ibu Esther ada. Mamanya telepon, kalau mau sembuh, saya kirimin perjamuan kudus dan minyak urapan. Namanya udah the power of kepepet. Bukan lagi kepepet, tapi kepepet. Ini kepepet, ini kepepet. Udah kepepet, datang, dikirimin perjamuan kudus via Gojek. Sampai di rumah, gimana cara doanya? Kata keluarganya, ikutin, mamanya yang pimpin. Jemaat Tiberias kan misionaris semua. Iya kan? Ya kan, jemaatnya semua kemana-mana. Baik, betapa, ayo, Yesus gitu. Telepon. Kesaksian mamanya, saya tolak dusta, Tuhan saksinya. Setiap kata kalimat saya, Tuhan bertanggung jawabkan. Ketika beres, terima darah Yesus. Darah Yesus masuk ke dalam tubuh ibu yang jatuhin kepalanya, geser itu, otaknya geser itu. Pas masuk, langsung bisa bilang, tante, apa kabar? Langsung bisa inget orang, langsung bisa ngomong. Saya mau bilang, ayo, daripada engkau capek-capek keluar sana cari kuasa di Tiberias yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, papannya sudah diangkat. Kalau sudah suka datang ke Gading Nias, sudah tahu ada papan tinju sudah diangkat, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk saudara dan saya? Saya mau bilang sama, jangan ulang kesalahan generasi sebelumnya. Generasi sebelum kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hari ini generasi kita yang baru, andalkan Tuhan sepenuhnya. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab katakan, lakukanlah ini, tubuh dan darah Yesus sebagai apa? Peringatan akan Tuhan. Kalau ada orang bisa makan obat sehari 3 kali, bisa makan obat sehari 5 kali, kenapa kita nggak bisa perjamuan sehari 3 kali? Kenapa kita nggak bisa lebih lagi percaya kepada tubuh dan darah Yesus? Kalau saudara bisa percaya kata dokter, kenapa saudara nggak bisa percaya kata Alkitab? Kalau kata dokter dan sebagainya saudara bisa percaya, kenapa engkau nggak bisa percaya Wahyu 6 ayat 6 yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan? Kalau engkau bisa percaya kata orang pintar, mengapa engkau nggak bisa percaya? Darahnya tercurah buat saudara, pengurapannya disediakan buat saudara. Sungguh minyak dan anggur di akhir zaman ini sarana yang Tuhan telah beri. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya memandang Tuhan. Saya tutup serial khotbah saya tentang rethinking your life dengan poin yang terakhir. Enjoy His presence. Menikmati hadiratnya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dalam ayatnya Mazmur 27 ayatnya yang keempat, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti,
Versinya mengatakan demikian, satu hal yang kuingini dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di dalam hadiratnya sepanjang umurku, bersuka cita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tiada taranya. Alkitab katakan saudara, dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, Daud meminta satu hal kepada Allah. Yaitu apa? Dia berkata, satu hal yang kuminta dan itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ketika Daud menulis ayat ini, Daud dalam peperangan dengan musuh-musuhnya. Ketika Daud menulis ayat ini, Daud dalam masa sukar. Ketika Daud menulis ayat ini, Daud dalam keadaan dikepung oleh masalahnya. Daud tidak meminta kematian atas musuhnya. Daud tidak meminta kemenangan atas masalahnya. Daud tidak meminta pembelaan atas keadaannya. Tapi Daud meminta apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Selalu saya mau bilang sama saudara, yang iblis gak bisa jangkau adalah hadirat Tuhan. Satu-satunya penyakit yang gak bisa menjangkau adalah hadirat Tuhan. Satu-satunya yang tidak dapat dijangkau oleh ketakutan adalah hadirat Tuhan. Satu-satunya yang kekhawatiran tidak berdaya atasnya adalah hadirat Tuhan. Satu-satunya yang namanya kemiskinan, kebangkrutan, have no power atasnya adalah hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan kita menyadari Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Karena dalam hadirat kita menyadari tantangan boleh ada, masalah boleh ada, Tuhan yang kita sembah setia kepada kita. Alkitab katakan dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-42. Kita lihat tuh ayat yang ke-41. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kita lompat ayat yang ke-42. Sama-sama kita baca Tiberias. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah apa? Memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari, sama-sama bilang sama saya, bagian terbaik. Sama-sama bilang sama saya, yang tidak akan diambil daripadaku. Hartamu bisa diambil daripadamu. Jabatanmu bisa diambil daripadamu. Teman-temanmu bisa diambil daripadamu. Tidak dengan imanmu kepada Yesus. Tidak dengan pengharapanmu kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-40, kata sibuk sekali melayani menggunakan dalam bahasa Yunaninya. Menggunakan kata peris pato. Ketika saya baca artinya, saya diberkati. Sibuk melayani, perisparto artinya apa? Dijauhkan, dipisahkan. Karena kalau udah jauh dari Tuhan, kalau udah dipisahkan dari hadirat Tuhan, hasil dari jauh, hasil dari dipisahkan akan apa? Bingung. Ada yang namanya roh kebingungan. Hari-hari ini iblis gak akan muncul dengan yang namanya hal menakutkan. Iblis akan buat saudara sibuk sama pelayanan. Iblis akan buat saudara sibuk sama pekerjaan. Iblis akan buat saudara sibuk sama tokomu yang rame. Iblis akan buat saudara sibuk sama job yang banyak. Karena kenapa? Karena ketika engkau udah mulai sibuk, perispato, engkau mulai dipisahkan dari Tuhan. Engkau mulai apa? Dijauhkan dari Tuhan. Dan efek dari pisah dari Tuhan, efek dari jauh dari Tuhan apa? Bingung. Mau buat apa bingung? Mau bikin apa bingung? Mau lakuin apa bingung? Izinkan saya ngomong ini sama saudara sebagai hamba Tuhan. Berani bayar harga untuk membangun hubungan sama Tuhan. Berani bayar harga untuk cari Tuhan lebih lagi. Karena engkau hanya sekuat dari hubunganmu sama Tuhan. Ayat saya yang terakhir.
Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, terjemahan NLT. A single day in your court is better than 1,000 anywhere else. Satu hari di pelataran lebih baik daripada 1,000 hari di tempat lain. Waktumu hari ini sama Tuhan, nonton live streaming, dengar firman, jauh lebih baik daripada waktumu di dunia. Makanya Raja Daud mengatakan apa? Segala sesuatu boleh kau ambil daripadaku, tapi jangan rohmu kau ambil daripadaku. Raja Daud berkata apa? Semua boleh meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ketika Musa hendak melangkah keluar dari tanah Mesir, Allah berkata kepada Musa, aku utus malaikat jalan di depan engkau. Apa kata Musa kepada Allah? Sekalipun aku tidak akan melangkah kalau bukan engkau yang menuntun aku. Ini masa yang sukar, ini masa yang sulit. Hanya dekat sama Tuhan, hanya nempel sama Tuhan. Kalau saudara pelajari, Raja Daud adalah seorang raja. Dia telah pergi ke tempat-tempat terbaik di dunia, di tempatnya, di masanya pada waktu itu. Dia berkata apa? Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1,000 hari di tempat lain. Doa saya, engkau mencintai hadirat Tuhan. Doa saya, engkau mencintai His presence, tempat kudusnya. Doa saya, engkau gak berani keluar rumah tanpa nyembah Tuhan. Engkau gak berani masuk ke dalam sesuatu, engkau gak berani memutuskan apapun tanpa tanya sama Tuhan. Karena dunia ini begitu mengerikan tanpa Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran. Sama-sama katakan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1,000 hari di tempat lain. Sama-sama Tiberias, angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1,000 hari. Sambil angkat tanganmu Tiberias, katakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Semua kemurahan-Mu, mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bila
percayamu Tiberias. Katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sambil angkat kedua tangan, bilang sama Tuhan, ini doa kami, lebih baik satu hari. Lebih baik. Bilang sama Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Bilang sama Tuhan, hadirat-Mu yang aku rindukan, urapan-Mu yang aku nantikan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati. Biar musik malun dengan lembut, tetap angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekalipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sebagai hamba Tuhan ini yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan mau saudara dan saya memiliki kerinduan kepada hadirat-Nya melebihi tempat apapun di dunia ini. Tuhan mau saudara dan saya memiliki pemahaman ini, bahwa tempat apapun di dunia tidak sebanding dengan hadirat Tuhan. Hari-hari ini berhenti mengandalkan kekuatan-Mu dan mulai mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari-hari ini berhenti mencari damai di luar dari Yesus. Hari-hari ini berhenti mencari kekuatan di luar dari Yesus. Karena engkau pasti akan dikecewakan. Hari ini datang sama Tuhan, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu sama Tuhan. Hari ini bilang sama Tuhan, aku tahu, aku dengar firman, dan aku mulai memahami apa yang Raja Daud katakan. Lebih baik satu hari di tempat lataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun kau yang menonton, mendengar firman Tuhan ini, kuasa Tuhan tak terbatas. Bergerak masuk ke dalam hatimu, bergerak masuk ke dalam pikiranmu, bergerak menguasai atmosfer rumahmu. His presence, pengurapannya, hadiratnya mulai bergerak ke dalam hati dan pikiran, memulihkan rumah tangga demi rumah tangga, memulihkan keluarga demi keluarga. Kalau ini doa saudara, sambil angkat kedua tangan bersama dengan rekan saya, Pendeta Muda Sevi, kita katakan lebih baik satu hari di pelataran. Bilang sama Tuhan, datang sama Tuhan, hadirat-Mu kami rindukan. Kau Allah yang hidup
Tuhanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang hidup, dan menikmati meteraikan firman-Mu Bapa. Kalungkan dalam roh dan hati pikiran kami. Buat kami mengerti, condongkan hati kami kepadamu Tuhan. Buat kami menjadikan hadirat-Mu yang terpenting terutama. Buat kami selalu berlari kepadamu di tengah cobaan dunia. Buat kami selalu memandang kepadamu di tengah tantangan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pengurapan. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Berapapun yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan yang balaskan. Tuhan yang berkati. Sucikan, kuduskan. Melalui setiap persembahan yang kami bawa. Memperlebar kerajaan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bawa korban ucapan syukur kami. Sama-sama kita yang siap memberi. Kita katakan, selamat memberi Tiberias. Tuhan Yesus memberkati.